Halo, jumpa lagi dengan Kiwi Shop. Kali ini kita punya TWS canggih dengan suara yang enak. Dia adalah PurePlay Z5. Bukan karena namanya Z5 berarti dia seri yang muncul setelah Z3 dan sebelum Z7. Justru Z5 ini adalah seri terbaru setelah Z7 malahan. Nah, kenapa dia canggih? Karena salah satunya dia punya fitur favorit pengguna TWS, yaitu ANC. Sekilas info buat kalian, ANC-nya ini lebih berasa loh guys dibandingin ANC-nya punyanya Sony. Gak cuman ANC aja, tapi masih ada fitur canggih lainnya juga. Seperti apa fitur ANC-nya dan fitur apa lagi yang ada di dalam PurePlay Z5 ini? Simak aja. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like kalau suka, dislike kalau gak suka. Jangan lupa komen dan share. Lipertech PurePlay Z5 ini bentuknya beda dari seri PurePlay yang lainnya guys. Kenapa? Karena dia bertangkai, yang lainnya enggak. Selain itu kontrolnya juga touch, bukan tombol lagi. Untuk nozzle-nya juga, dia cukup unik ini guys, karena bentuknya oval. Jadi mungkin di beberapa telinga orang pasti sangat ergonomis banget. Cuman sayangnya tipsnya nih, kita dikasih yang bulat biasa doang guys, bukan yang bentuknya oval juga kayak OH2 Opal ini. Jadi cuman leher atau nozzle-nya aja yang oval. Untuk case-nya, dia doff, ada logo Lipertech warna silver di atasnya. Bentuknya kotak dan terasa cukup maco dan elegan kalau dibuka. Port chargingnya Type-C. Dan ada tombol buat reset earpiece-nya di tengah sini guys. Kalau earpiece kanan dan kirinya nggak tersambung. Masalah kayak gitu biasa terjadi sih guys. Jadi tenang aja. Itu bukan cacat atau error teknis. Itu sebenarnya lebih sering karena human error guys. Ada dua lampu indikator di sini, di dalam dan di luar. Kalau kalian tutup, lampu indikator yang di luar bakal nyala kayak gini. Untuk spesifikasinya sebagai berikut. Tidak seperti seri Z3 dan Z7 yang punya daya baterai ugal-ugalan. Si PurePlay Z5 ini baterainya standar aja guys, 7 jam di earpiece dan 35 jam di case-nya. Mic-nya juga cakep, karena masing-masing earpiece dikasih 3 mikrofon. Jadi suara kalian bakal lebih jelas kedengeran. Dan juga yang pasti untuk menunjang fitur ambient mode-nya, biar suara dari luar bisa lebih jelas tembus ke dalam kuping. Seperti apa fitur ambient mode-nya? Simak aja nanti. Bluetooth-nya sudah 5.2 terbaru ya. Codex Bluetooth-nya juga sudah support aptX. Jadi buat pemburu high quality TWS, ini termasuk yang kalian cari. Waterproof-nya IPX4, jadi buat olahraga sampai banjir keringet masih aman. Kena semprot air masih aman juga. Dan kena hujan pun juga masih aman. Asal jangan diajak renang apalagi diving ya guys. Oke, untuk menggunakan PurePlay Z5 ini alangkah baiknya jika kalian juga install aplikasinya juga, yaitu namanya Pure Control ANC. Dan aplikasi ini memang khusus buat PurePlay Z5. Kalau kalian pakai Pure Control aja gak bakal bisa pairing guys, karena aplikasi Pure Control ditunjukkan hanya untuk Z3 dan Z7 saja. Oke, udah jelas sampai sini? Sekarang mari kita kulik-kulik isi dari aplikasinya. Dan ada fitur apa aja yang dimiliki PurePlay Z5 ini? Oke, ini buat kalian yang mudah panik ya. Kita kasih tutorial basic banget. Mulai dari pairing dulu. Pertama kita pairing dulu TWS ini ke HP kita guys. Nah, kalau sudah tersambung seperti ini, sekarang kita buka aplikasinya. Nah, dia akan otomatis langsung connect sama Z5-nya. Nah, seperti inilah tampilan aplikasi Pure Control ANC ini. Seperti yang kalian lihat, ada fitur yang namanya LDX. Fitur apakah ini? Dilihat dari kepanjangannya, LDX adalah Lipertech Definition Expander. Expander ya. Sesuai dengan artinya, dia adalah fitur yang meningkatkan definisi atau kualitas audio dari Lipertech. Bagaimanakah pengaruhnya? Nanti kita bahas di sesi Sound Performance. Lalu ada equalizer juga di sini. Nah, di sini ada preset. Dan juga kalian bisa custom sendiri. Di sini ada 7 channel frekuensi yang bisa kalian utak-atik. Lalu, nah ini dia, ANC Ambient Feature. Di dalam sini ada 3 macam mode.
Yang jelas ada ANC mode, lalu ada ambient mode, dan normal mode. Jadi yang normal ini ANC dan ambiennya mati. Jadi ngikutin seal dari eartipsnya aja. Ya kalau pakai normal ini lebih hemat baterai sih guys. Nah di sini juga ada auto ambient. Fungsinya apa? Seperti yang tertulis di sini. Jadi kalau kalian pause atau lagi gak dengerin musik, si TWS ini akan langsung otomatis menuju ke mode ambient. Jadi kalian gak ribet-ribet pindah ANC ke ambient mode gitu, langsung auto ke ambient sound gitu guys. Nah, kita cobain fitur ANC dan ambient mode-nya kayak gimana guys. Oke, ANC-nya memang bukan kaleng-kaleng guys. Bener-bener kedap. Ini kalau bisa Mimin bandingin, tingkat kekedapannya sama kayak TWS Edifier MP2 Pro, kedap banget. Jadi radius jarak 2 meteran dari sumber suara itu masih kedap gak kedengeran guys. Cadas. Nah sekarang kita coba ambient soundnya. Benar saja. Suara dari luar langsung terangkat jelas dan langsung tembus ke telinga guys. Ini gak cuma tembus saja, tapi setiap suara dari luar ini jadi lebih jelas kedengeran. Contohnya kalau ada orang ngobrol ya, jarak radius sekitar 5-10 meteran itu suaranya jadi lebih jelas guys. Jadi kayak orang-orang ini kayak ngobrol tepat di sebelah kuping pas gitu guys. Cakep sih. Sebenarnya fitur ini buat apa sih? Bukannya malah mengganggu ya kalau ada suara dari luar masuk ke dalam. Nah jadi gini guys, kegunaan fitur ini salah satunya kalau kalian pengen dengerin musik tapi masih ingin aware sama keadaan sekitar. Contohnya pas kalian pengen dengerin musik sambil kerja, jadi pas ada rekan kerja yang manggil, kalian masih bisa denger, gak budek gitu guys. Atau dengerin musik sambil masak, jadi pas masak air, siul tekonya bakal masih kedengeran. Jadi fitur ini membuat kita tetap aware sama lingkungan sekitar guys. Meskipun keadaannya kuping kita ditancepin TWS gitu ya. Nah apalagi buat berkendara, ini berguna banget. Buat kalian yang hobinya riding, ini penting banget. Soalnya buat kalian yang hobinya riding, apalagi sambil dengerin musik, itu cukup bahaya kalau kalian gak aware sama lingkungan sekitar. Jadi suara kendaraan maupun klakson di sekitar kalian masih bisa kedengeran jelas, meskipun kuping kalian ditancepin TWS sekali lagi. Buat goes juga ini penting banget, biar kalian gak disasak dari belakang guys. Jadi begitulah, fungsi dari ambient mode ini membuat kalian masih bisa aware sama lingkungan sekitar sambil dengerin musik. Oke, sekarang kita lanjut lihat menu kontrolnya. Di sini ada preset default, save dan custom. Kalau default ya yang biasa bawaan itu guys. Nah, kalau yang save ini menghindarkan kita dari mencet-mencet kontrol yang tanpa sengaja. Bisa dilihat ya, satu kali sentuh di sini gak ada fungsinya. Jadi kalau umpamanya gak sengaja kesentuh, pas benerin rambut atau pas apalah itu, gak akan terjadi apa-apa. Kalau sekali sentuh doang ya. Nah kalau custom, ya bisa kalian atur sendiri touch controlnya guys. 2 kali sentuh buat apa, ditahan buat apa, 3 kali sentuh buat apa, dan sebagainya. Berikutnya find my earbuds untuk mendeteksi keberadaan earpiece TWS kalian kalau ya amit-amit ya, kalau earpiece kalian menghilang. Di menu setting kalian bisa update firmware-nya di sini. Ada setup assistant untuk mempermudah kalian menyeting TWS ini. Nah, auto power off ini juga cukup membantu sih. Kalau lagi gak ada aktivitas selama waktu yang kalian tentukan, maka earpiece TWS ini bakal mati sendiri. Begitu guys. Tapi ngomong-ngomong soal fitur, Mimin masih mengidolakan si NB2 Pro sih guys. TWS dengan segudang fitur, tapi dengan harga yang lebih terjangkau daripada PurePlay Z5 ini. Tapi soal ANC-nya menurut Mimin kedapnya itu sama. Begitupun ambient mode-nya, sama-sama tembus dan jelas. Oke lah, fitur kalah jumlah ya. Tapi kalau soal suara, kita lihat saja. Oh ya, kalau kalian pengen tahu review dari PurePlay Z3 dan Z7, bisa kalian lihat di video pojok kanan atas ini guys. Oke, di sini playernya Mimin masih pakai Poco X3 dan source-nya masih pakai Apple Music. Untuk lagu yang kita pakai buat tes yaitu dari Mitski, Nobody, dan dari Sad Boy, Joji dengan lagu terbarunya yaitu Glimpse of Us. Preset equalizer-nya kita pakai yang default dan LDX-nya masih off. Oke, langsung aja kita bahas.
Yang pertama dari low-nya dulu. Z5 ini bassnya bulat, cukup tight, deep juga, rapi banget. Teksturnya cukup berasa, sub-bassnya pendek. Jadi dia bukan bass yang gede dan nampol, tapi dia bass yang deep gitu guys. Di lagu Glimpse of Us, sub-bass pianonya cukup geter dan penuh sih guys. Jadi kalau dipakai buat bass-bass EDM dan pop, masih tetap cocok dan kenyang di kuping guys. Untuk mid-nya, vokalnya crispy, bertekstur, intim, ringan, dan cukup bright. Pada lagu Glimpse of Us, paduan vokalnya cukup variatif, dan di Pure Play Z5 ini, nuansa sunyi hampanya tersampaikan sekali guys. Juga warna vokalnya bagus banget, kedengeran kontras dan kaya. Di lagu Nobody, female vokalnya terasa cukup tegas, dan crispy-nya renyah banget. High-nya extend, tipikal high yang bright, string banget, bukan yang tipis tapi energik dan cukup ramai gitu guys. Si balance untuk female vokalnya cukup tinggi, cukup tajam tapi nggak sampai nusuk, aman, dan nggak pedes juga. Ya maksimal gitulah guys. Di lagu Nobody itu banyak instrumen musik di frekuensi high, dan berasa banget brightnya Z5 ini. Juga di lagu Glimpse of Us, pas refnya itu berasa banget extendnya. Clarity-nya jernih banget, bening dan sejuk. Berasa banget pas di lagu Glimpse of Us yang nuansanya sendu mendayu-dayu gitu guys. Pas di ref dan kena efek reverbnya itu bagus banget. Detailnya bagus banget. Dan seperti TWS Libertech lainnya, suara Z5 ini natural guys. Jadi kayak suara simbal di lagu Nobody sebelum ref, itu suaranya nggak cuman ces-ces dan detail aja guys, tapi lebih kedengeran jelas karakter dan warna suara dari simbal yang dimainin. Separasinya excellent. Mau seberisik apapun lagu yang kalian dengerin, mau jazz, rock, sampai ke technical death metal pun, instrumen sevariatif apapun tetap kedengeran jelas dan gak sekedar rame aja. Tapi kalian bakal denger jelas satu persatu suara instrumennya, kenotif semua gitu guys. Perpaduan suara vokalnya juga asik banget jadinya. Warna suaranya terpisah, backing vokal yang lirih-lirih terdengar jelas, tapi bukan yang di-boost banget gitu ya guys. Pas banget lah porsinya. Untuk soundstage-nya luas. Bukan yang luas banget, tapi lega. Di lagu Nobody yang cukup ramai, reverb vokalnya masih terdengar panjang dan gak kepotong. Di lagu Nobody yang cukup ramai, reverb vokalnya masih terdengar panjang dan gak terpotong. Dan di lagu Glimpse of Us juga kayak gitu. Aura sad boy-nya itu tersampaikan dengan utuh di telinga guys. Nah, kalau kalian aktifin LDX-nya, ini cukup berjarak sih guys, antara nggak pakai LDX sama pakai LDX. Jadi seperti ini. Low-nya terdengar lebih lentur di sub-bass-nya, lebih warm, berasa sedikit lebih besar dan lebih berbobot. Untuk mid-nya juga terdengar lebih santai, lebih lembut, dan lebih wet, terutama di female vokal. Peningkatannya terasa lebih signifikan. Di lagu Nobody yang awalnya terasa tegas, setelah LDX-nya dinyalain, vokalnya jadi lebih lembut dan terasa lebih menawan gitu guys. Nah, di frekuensi high-nya setelah LDX-nya dinyalain, sparkling-nya keluar guys. Sehubungan dengan kualitas clarity-nya yang juga meningkat. Nah, untuk clarity-nya jadi lebih jernih. Untuk detail, separasi, dan lain-lain masih dengan karakter yang sama, tapi dengan kedalaman yang lebih bagus. Jadi efek dari LDX ini membuat keseluruhan lagu yang kalian dengerin jadi lebih memiliki dimensi guys. Ya entah gimana suaranya jadi lebih keluar lagi gitu. Terus rasanya itu kayak frekuensinya jadi lebih luas, tapi tiap karakter dan warna suara, entah itu instrumen musik atau vokal, suaranya jadi lebih utuh, lengkap, dan kontras. Jadi di telinga itu jadi ramai dan meriah dan lebih utuh guys. Ngomong-ngomong, kalau kita bandingin sama NB2 Pro seperti ini, low-nya Z5 lebih rapi, bulat, dan lebih deep daripada NB2 Pro. Sedangkan NB2 Pro low-nya lebih gede, lebih warm, sub-bass-nya lebih lentur. Untuk mid-nya Z5 lebih crispy dan lebih bertekstur daripada NB2 Pro. NB2 Pro mid-nya lebih tebal dan lebih lembut dari Z5.
Jadi NB2 Pro ini mic-nya lembut, yang Z5 mic-nya bertekstur dan crispy. Untuk high clarity, detail, dan soundstage-nya bisa dibilang karakternya hampir sama, tapi Z5 memiliki kualitas yang lebih bagus. Kecuali untuk separasinya. PurePlay Z5 warna suaranya lebih keluar, macam-macam karakter instrumennya lebih mudah dianalisa dibandingin NB2 Pro. Juga suaranya menurut Mimin lebih natural si Z5 ini sih guys daripada NB2 Pro. Ya cukup signifikan lah. Nah guys, kalau soal fitur, tetap NB2 Pro adalah TWS killer dengan segudang fitur. Tapi kalau soal kualitas suara, menurut Mimin sih masih lebih bagus si PurePlay Z5 ini. Cukup signifikan lah perbedaannya. Kesimpulannya, menurut Mimin, TWS dari Libertech itu emang gak ada yang jelek kualitas suaranya guys. Kalau dilihat dari segi harga dan kualitas suara, Mimin merekomendasikan banget untuk ambil TWS dari Libertech aja. Antara PurePlay Z3, Z5 atau Z7. Tapi memang dari segi fitur menurut Mimin Libertech PurePlay agak ketinggalan dari yang lain. Tapi PurePlay Z5 ini yang fiturnya beneran bagus dari seri PurePlay sebelumnya. ANC-nya kedap banget, ambient mode-nya juga tembus dan jelas banget suara lingkungan sekitar. Jadi, untuk menghindari suara sekitar yang berisik dan mengganggu, ya tinggal aktifin aja fitur ANC-nya guys. Segala macam suara dari luar hilang. Atau mau kalian pakai sambil goes atau sambil berkendara atau sambil aktivitas lainnya, jangan lupa aktifin fitur ambient sound-nya. Berkendara atau goes sambil dengerin musik jadi lebih aman dan tetap aware sama keadaan sekitar. Kalau kalian kurang cocok sama suara dari PurePlay Z5 ini, tinggal kalian atur sendiri equalizer-nya guys. Kalau sudah kalian atur equalizer-nya dan sudah dicocokin sama selera, dijamin enak banget suaranya. Karena sekali lagi, dari segi kualitas suara, Libertech PurePlay sudah punya kualitas yang bagus banget. Top, jos, cadas. Terima kasih juga buat Gunpla Town yang udah mau minjemin Gunplanya buat nemenin review kita. Channelnya bisa kalian lihat di akhir video, oke? Oke, seperti itu aja perjumpaan kita kali ini. Kalau kalian masih bingung mau cari audio portable atau masih bingung sama penjelasan Mimin, langsung aja datang ke store kita di Jalan Simpang Borobudur nomor 41E, Kota Malang. Kalian bisa cobain langsung sebelum ambil ya, daripada salah pilih. Atau bisa ke marketplace kita di Tokopedia dan Shopee. Link kita taruh deskripsi, oke? Sekian jumpa kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Kiwi Shop di sini. Salam audio. Bye bye.